Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai penerapan konsep fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Maudie Trisnasari. Nama saya Meisya Amelia Putri Aisyah. Saya Pramita Widiawardani. Nama saya Ikrami Mendawafi. Saya Bobi Andri Setiawan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, yaitu salah satu konsep matematika yang sering diterapkan dalam bidang ekonomi, yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 1. Bentuk umum dari fungsi linear yaitu y sama dengan f dalam kurung x adalah y sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b adalah konstanta, x adalah variabel bebas, dan y adalah variabel terikat. Fungsi linear memiliki grafik yang berbentuk garis lurus sehingga sering juga disebut persamaan garis lurus. Fungsi linear merupakan fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1. Dalam ilmu ekonomi dan bisnis, penerapan konsep fungsi linear banyak digunakan dalam permodelan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi konsumsi, fungsi tabungan dan fungsi biaya. Sebagai upaya perluasan dan pengembangan penelitian dan literatur yang sudah ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep fungsi linear pada teori ekonomi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, konsumsi tabungan, dan biaya. Next. Nah, yang pertama ada kasus 1 yaitu penerapan fungsi permintaan. Contohnya yaitu pada minggu pertama ada 6 boneka yang terjual dengan harga satuan 50.000, pada minggu kedua terjual kembali 12 boneka dengan harga satuan 20.000. Berdasarkan keadaan tersebut, tentukan fungsi permintaan dan kurva permintaannya. Nah, misalnya Q adalah permintaan dan P adalah harga. Berdasarkan informasi yang diberikan, diketahui Q1 sama dengan 6, P1 sama dengan 50.000, Q2 sama dengan 12, dan P2 sama dengan 20.000, sehingga dapat dibentuk sebuah fungsi linear menggunakan aturan persamaan yang dimodifikasi, yaitu Q minus 6, 12 minus 6 sama dengan P dikurang 50.000 per 20.000 dikurang 50.000. Maka Q dikurang 6 per 6 sama dengan P dikurang 50.000 per minus 30.000. Lanjut aja lah ya. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah 1 per 5.000 P sama dengan 16. Nah, 16 dikali 5.000 sama dengan 80.000, yaitu P sama dengan 80.000. Jika kurva terpotong dengan sumbu Q, maka nilai P sama dengan 0 yang berakibatkan 1 per 5.000, 0 ditambah 16 sama dengan Q sama dengan 16. Sehingga koordinat titik potong kurva terdapat sumbu P yaitu 80.000 dan terhadap sumbu Q yaitu 0,16. Jika fungsi permintaan yang terbentuk adalah Q sama dengan minus 1 per 5.000 P ditambah 16 dan kurva permintaannya ditunjukkan pada gambar 1.1. Nah, berikut kurva permintaan penawaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Paramita. Yang kedua, kasus 2, penerapan fungsi penawaran. Di bawah ini ada tabel penawaran sebuah barang di toko elektronik pada berbagai tingkat harga. Tabel 1 titik daftar harga dan jumlah barang. Harganya 500.000, jumlah atau unitnya 1.000, harga 1 juta, jumlah unit 2.000, harga 1.500.000, jumlah unit 3.000, harga 2 juta, jumlah unitnya 4.000. Tentukan fungsi penawarannya sama jumlah barang yang ditawarkan jika harga 200.000.
Next. Nah, yang pertama kan suruh fungsi penawarannya dulu. Pilih dua harga dan jumlah penawarannya yang terdapat pada tabel tersebut. Misalkan diambil P1 sama dengan 500.000, Q1 sama dengan 1.000, dan P2 sama dengan 1 juta, Q2 2.000. Sehingga dapat dibentuk sebuah fungsi linear menggunakan aturan persamaan yang dimodifikasi, yaitu Q kurang Q1 sama dengan P kurang P1, Q2 kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1. Q kurang 1.000 sama dengan P kurang 500.000, terus 2.000 kurang 1.000 sama dengan 1 juta kurang 500.000. Q kurang 1.000 sama dengan P kurang 500.000, 1.000 kurang 1.000 sama dengan 500.000. 500.000-nya dipindahin ke depan, berarti 500, buka kurung Q kurang 1.000, tutup kurung sama dengan 1.000, buka kurung P kurang 500.000, tutup kurung, Q sama dengan 1.000, Q kurang 1.000 sama dengan 1.000 per 500.000, buka kurung P kurang 500.000. Q sama dengan 1.000 per 500.000, buka kurung P kurang 500.000 tambah 1.000. Q sama dengan 1.000 per 500.000, P kurang 500 juta per 500.000 tambah 1.000. Q sama dengan 1 per 500.000 P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q per 1 per 5, Q sama dengan 1 per 500 P. Yang kedua itu menentukan jumlah, kalau yang di ini, harganya 200.000. Q sama dengan 1 per 500, P sama dengan 1 per 500, buka kurung 200 juta sama dengan 400.000. Jadi jika harga barang sebesar 200.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sebanyak 400 unit. Kasus 3, penerapan keseimbangan pasar. Dalam suatu pasar, fungsi permintaan terdapat barang X dinyatakan QDX sama dengan minus 100 PDX tambah 800. Sedangkan fungsi menawarannya yaitu QSX sama dengan 200 PSX kurang 400. Tentukan titik keseimbangan pasar PEX, QEX. Next. Diketahui fungsi permintaan QDX sama dengan minus 100 PDX tambah 800 atau PDX sama dengan min 1 per 100 QDX tambah 8 dan fungsi penawarannya QSX sama dengan 200 PSX kurang 400 atau PSX sama dengan 1 per 200 QSX tambah 2. Berdasarkan persamaan yang diperoleh, PDX sama dengan PSX min 1 per 100 KDX tambah 8 sama dengan 1 per 200 KSX tambah 2 min 1 per 100 KDX kurang 1 per 200 KSX sama dengan 2 kurang 8. Min 3 per 200 KEX sama dengan min 6 KEX sama dengan 400. Selanjutnya dengan substitusi KEX sama dengan 400 ke salah satu fungsi PDX atau PSX diperoleh PEX sama dengan min 1 per 100 QEX tambah 8 sama dengan 1 per 100 buka kurung 400 tutup kurung tambah 8 sama dengan 4. Jadi titik keseimbangan pasar yaitu PEX, KEX sama dengan 4.400. Next, selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya. Kasus 4, penerapan fungsi konsumsi. Pada saat pendapatan konsumen 1.250.000, maka pengeluaran konsumen yang sebesar 500.000 setelah diberikan kenaikan gaji sebesar 500.000, maka pengeluaran konsumen menjadi 600.000. Tentukan nilai margin propensity to consume, MPC, dan fungsi konsumsinya. Penyelesaian diketahui Y1 sama dengan 1.250.000, C1-nya 500.000, Y2-nya 1.750.000, dan C2-nya 600.000. Margin propensity to consume, MPC, adalah besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan.
Nilai MPC diperoleh dengan menggunakan persamaan yaitu C sama dengan delta C per delta Y sama dengan 600.000 kurang 500.000 per 1.750.000 kurang 1.250.000 sama dengan 100.000 per 500.000 sama dengan 0,2. Dalam menentukan fungsi konsumsi, dicari terlebih dahulu nilai C0-nya. Menggunakan persamaan C1 sama dengan C0 tambah CY1. 500.000 sama dengan C0 tambah 0,2 tutup buka 1,2 juta 1.250.000 tutup kurung. Lanjut ke bawahnya jadi C0 sama dengan 250.000. Jadi fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 250.000 tambah 0,2 Y. Selanjutnya Kasus 5 penerapan fungsi tabungan. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 250.000 ditambah 0,2 Y jika penduduk hanya menggunakan pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi dan tabungan saja. Tentukan A. Fungsi tabungan yang terbentuk. B. Besarnya tabungan jika pendapatan sebesar 10 juta. Penyelesaian A. Pada fungsi konsumsi, C sama dengan 250.000 ditambah 0,2 Y. Diketahui C 0 sama dengan 250.000 dan C sama dengan 0,2. Sehingga berdasarkan persamaan tutup buka 12 tutup kurung. Selanjutnya S sama dengan minus CO ditutup buka 1 sama dengan C tutup kurung sama dengan Y. Selanjutnya sama dengan minus 250.000 ditambah 1 dikurang 0,2 tutup kurung Y. Selanjutnya 250.000 ditambah 0,8 Y. Jadi fungsi tabungan yang terbentuk adalah S. Sama dengan 250.000 ditambah 0,8 Y. Jika Y 10 juta, maka S sama dengan minus 250.000 ditambah 0,8 Y sama dengan minus 250.000 ditambah 0,8 dalam kurung 10 juta sama dengan 7.750.000. Jadi jika pendapatan sebesar 10 juta, maka besarnya tabungan adalah 7.750.000. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mesya. Kasus 6 yaitu penerapan fungsi biaya. Total biaya tetap perusahaan dalam melangsungkan kegiatan produksi adalah sebesar 200 juta untuk menghasilkan setiap satuan produknya. Perusahaan mengeluarkan ongkos sebesar 800.000. Tentukan A. Total biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan jika diproduksi 50 satuan produk. B. Fungsi total biaya produksinya. Penyelesaiannya A. Diketahui TFC sama dengan 200 juta dan VC sama dengan 800.000. Jika Q sama dengan 50, maka total biaya variabelnya yaitu TVC dan sama dengan VC dikali Q sama dengan 800.000 dikali 50 sama dengan 40 juta. Jadi total biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan jika diproduksi 50 satuan produk adalah sebesar 40 juta. B. Berdasarkan persamaan 13, VC sama dengan TFC ditambah TVC, TC sama dengan TFC ditambah VC dikali Q, TC sama dengan 200 juta ditambah 800.000 Q. Jadi fungsi total biaya produksinya adalah TC sama dengan 200 juta ditambah 800.000 Q. Sekian video presentasi dari kelompok 3 dari kelas 642A04 Bina Sarana Informatika Cut Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.